Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang musyarakah. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari 7 anggota. Yang pertama, Mbak Devi. Yang kedua, Mbak Afif. Yang ketiga, Mbak April. Yang keempat, Mbak Hanif. Yang kelima, Mas Ferdi. Yang keenam, Mas Dedep. Dan yang terakhir, saya sendiri. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang bertugas dipersilahkan. Baik, saya Devi Fathatus Salafiyah akan menjelaskan pembahasan tentang musyarakah yang pertama, yakni musyarakah dalam perspektif fikih. Pengertian musyarakah. Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah berasal dari fi'il madi syaraka yashroku syirkan wa syarokah yang memiliki arti sekutu atau teman perseroan, perkumpulan atau perserikatan. Syirkah dari segi etimologi berarti al-ihtilal yang memiliki arti campur atau percampuran. Maksud dari percampuran ini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi. Sedangkan menurut istilah, syirkah memiliki pengertian yaitu keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan maupun kerugian dalam bagian yang telah ditentukan atau dapat dikatakan sebagai akad dari kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, syirkah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES pasal 20 nomor 3 adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Jadi, dari beberapa pengertian syirkah di atas dapat disimpulkan bahwa syirkah memiliki pengertian sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian yang ada. Pembahasan selanjutnya yakni kita akan mempelajari tentang dasar-dasar hukum dari musyarakah. Dasar-dasar hukum musyarakah yang kita bahas ada 4 dasar. Yang pertama dasar Al-Quran, yang kedua dasar hadis, yang ketiga ijma, dan yang terakhir pertimbangan yuridis. Untuk yang pertama, dasar-dasar Al-Quran dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa in kanu aktsaru min dzalika fahum syuraka'u fits thuluts. Ini merupakan potongan dari An-Nisa ayat 12 yang mempunyai arti tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pengertian syirkah yaitu seseorang bersekutu dalam memiliki harta. Dalam ayat An-Nisa ini dijelaskan bahwa harta tersebut merupakan harta warisan. Ada juga dalam surat Shad ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulaqi la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahum fastaghfara rabbahu wa kharra rakiban wa anab
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayat ini mempunyai arti yakni dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Dalam ayat ini, kata al-khulato diartikan sebagai syirkah, yang mana berarti orang-orang yang menyamburkan harta mereka lalu dikelola secara bersama-sama. Landasan yang kedua yakni landasan dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bersyirkah atau bermusyarakah atau berbisnis. Selama pihak-pihak dalam berbisnis itu tidak mengkhianati satu sama lainnya. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu anna thalithun syarikaini malam yakun ahaduhuma sahibah. Fa in akhana ahaduhuma sahibah kharajtu min bainihima. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Jadi dalam hadis dijelaskan bahwa Allah bersama-sama orang yang bersyirkah atau bersekutu atau bekerja sama, bisa diartikan bisnis atau yang lainnya. Dengan catatan bahwa dua orang ini tidak melakukan khianat, jadi tidak merugikan pihak satu dengan pihak yang lainnya. Aturan ini juga dijelaskan di hadis lain dari riwayat Tirmizi dari Amir bin Auf. As-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halan au halan harraman. Wal muslimuna ala syurutihim illa syarta harrama halala au ahalla harama. Artinya, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi, hadis di atas itu diperkuat dengan hadis yang ini, bahwa perdamaian itu dapat dilakukan di antara dua muslimin. Jadi syirkah itu kan bisa membuat perdamaian, dengan catatan syaratnya itu tidak boleh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dasar yang selanjutnya yakni ijma'. Abu Hudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Yang selanjutnya kita membahas tentang pertimbangan yuridis. Dasar hukum berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 8/MUI/4/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas beberapa pertimbangan, di antaranya yang pertama yang dipertimbangkan yakni kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan bantuan dari pihak yang mana kebutuhan itu dapat teratasi dengan cara musyarakah, yaitu bersekutu, bekerja sama, saling berbisnis antara satu orang dengan orang yang lainnya. Yang kedua, pembiayaan musyarakah nyatanya memiliki keunggulan baik dari segi kebersamaan juga dalam hal keadilan. Jadi pembiayaan musyarakah di sini itu mempunyai banyak keuntungan.
Yang ketiga, bila cara-cara dapat disesuaikan dengan syariah, maka DSN perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah agar bisa menjadi pedoman lembaga keuangan syariah atau LKS. Jadi, akibat dari ketiga pertimbangan ini, maka muncullah aturan fatwa DSN MUI yang tadi. Demikian sedikit penjelasan mengenai dasar-dasar musyarakah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Aprilia Nur Cahyani. Di sini saya akan membahas tentang syarat musyarakah dan rukun musyarakah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga tentang perikatan bab kedua bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian yang dimulai dari pasal 1320 sampai dengan pasal 1337. Pada pasal 1320, syarat-syarat musyarakah itu dibedakan menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan, sedangkan pada syarat objektif, apabila ternyata tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum, yang artinya perjanjian tersebut tidak pernah ada, atau dengan kata lain, usaha pihak yang disebut itu di dalam perjanjian gagal melahirkan suatu perikatan. Syarat subjektif meliputi sepakat mereka yang mengikatkan diri dan juga kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan juga suatu sebab yang halal. Selanjutnya yaitu tentang rukun musyarakah. Para ulama masih memperselisihkan mengenai rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah itu ada dua, yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul atau akad yang menentukan adanya syirkah. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Dan jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam syirkah. Menurut para ulama, rukun syirkah itu ada 3. Yang pertama yaitu siwot atau ijab qabul. Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad. Maka hendaklah kalimat akad itu mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari perseroannya. Yang kedua yaitu al-aqidain atau subjek perikatan. Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu orang tersebut haruslah berakal. Yang kedua balik, lalu mereka harus merdeka atau tidak dalam paksaan. Yang diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan. Yang ketiga yaitu mahalul aqd atau objek perikatan. Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Baiklah, selanjutnya adalah jenis dan macam-macam musyarakah. Mengenai macam-macam syirkah, sebagian ulama ada yang memperbolehkan syirkah tertentu dan ada yang melarang syirkah tertentu pula. Ulama fikih membagi syirkah dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah syirkah amlak atau milik dan syirkah ukut atau akad. Syirkah amlak sendiri terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu syirkah ikhtiariyah dan syirkah ijbariyah. Sedangkan syirkah ukut atau akad terbagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama adalah syirkah al-amwal, syirkah al-akmal, syirkah al-wujuh, syirkah al-inan, syirkah al-mufawadah, dan syirkah al-mudharabah. Pengertian syirkah amlak atau milik berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya, serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk syirkah amlak yang pertama adalah syirkah ikhtiariyah. Ialah terjadi suatu perkongsian secara otomatis
tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila 2 orang atau lebih mendapat hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga. Bentuk syirkah amlak yang kedua adalah syirkah ijbariyah. Ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris-mewaris, manakala 2 saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. Syirkah ukut, yaitu sebuah perserikatan antara 2 pihak atau lebih dalam usaha, modal, dan keuntungan. Mengenai syirkah ukut ini, para ulama fikih berbeda pendapat. Yang pertama adalah ulama mazhab Hambali, membagi dalam 5 bentuk. Yang pertama, syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan yang terakhir adalah syirkah mudharabah. Ulama yang kedua adalah ulama mazhab Maliki, membagi ke dalam 4 bentuk. Yang pertama adalah syirkah inan, yang kedua syirkah mufawadah, yang ketiga syirkah abdan, dan yang terakhir adalah syirkah mudharabah. Ulama yang ketiga adalah ulama mazhab Syafi'i. Mazhab ini hanya membenarkan yaitu syirkah inan dan syirkah mudharabah. Dan yang terakhir adalah ulama mazhab Hanafi, membagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama syirkah al-amwal, yang kedua syirkah al-a'mal, dan yang terakhir adalah syirkah al-wujuh. Pengertian dari macam-macam syirkah dalam syirkah ukut ini, yang pertama adalah syirkah al-amwal, yaitu persekutuan antara 2 pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Syirkah yang kedua adalah syirkah al-a'mal, yaitu persekutuan 2 pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Syirkah ini disebut juga dengan syirkah abdan atau syirkah sanai. Syirkah yang ketiga adalah syirkah al-wujuh, yaitu persekutuan antara 2 pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Selanjutnya syirkah al-inan, yaitu persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Selanjutnya syirkah al-mufawadah, yaitu persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Selanjutnya yaitu syirkah al-mudharabah, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain, perserikatan antara modal pada suatu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya Ferdi Agus Prasetyo akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat musyarakah ini ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang terjadi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tapi pada kali ini itu kaitannya adalah dengan seorang individu atau manusia itu dengan bank ya. Nah, apa sih tujuan dari musyarakah ini? Jadi tujuan dari syirkah adalah memberikan keuntungan kepada karyawan atau bawahan, kemudian memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah, dan lain-lain. Nah, kemudian salah satu prinsip yang dipakai di dalam perbankan syariah, nah ini ada kaitannya dengan perbankan syariah, itu adalah musyarakah. Nah, musyarakah itu apa? Jadi musyarakah itu kan ini biasanya diaplikasikan, ini digunakan untuk membiayai proyek tertentu. Nah, di mana nasabah dan bank ini secara bersama-sama itu menyediakan dana. Jadi untuk pembiayaan proyek yang dilakukan itu. Nah, kemudian setelah proyeknya itu selesai, nanti nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati
untuk banknya. Jadi gitu ya. Itu adalah tujuan dan manfaat musyarakah. Nah, ini saya akan lanjutkan lagi. Kemudian manfaat-manfaat yang diperoleh dari pembiayaan musyarakah. Jadi untuk yang bagian pertama adalah lembaga keuangan akan dapat menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabahnya itu meningkat. Nah, ini adalah manfaat yang pertama. Nah, kemudian untuk manfaat yang kedua, jadi pengembalian pokok pembiayaan itu disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Nah, ini kata-kata tidak memberatkan ini ada kaitannya dengan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang bunyinya itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu mengamalkan dari pengamalan itu ya, karena Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Nah, ini menggunakan prinsip itu. Kemudian untuk yang manfaat ketiganya adalah lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal. Jadi halal di sini tuh kan yang diperbolehkan oleh Islam, terus kemudian dapat memberikan manfaat ya, bukan malah mudarat gitu ya. Aman kemudian menguntungkan. Nah, ini itu adalah manfaat yang ketiga. Kemudian untuk yang terakhir, jadi prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih pembiayaan dari nasabah itu satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ini. Jadi seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh penjelasan teman saya yang lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyarakah perspektif perbankan syariah. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan seperti pembiayaan proyek musyarakah dan modal ventura. Pada pembiayaan proyek musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Untuk modal ventura, pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema model ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Selanjutnya, ketentuan umum pembiayaan musyarakah sebagai berikut. Yang pertama, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Yang kedua, biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Yang ketiga, proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Secara umum, aplikasi perbankan dari musyarakah dapat digambarkan seperti skema berikut, bisa dilihat di slide. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.